Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Agnes Wijayanti SPD. Saya adalah guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Prambanan. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya di SMP Negeri 1 Prambanan, kelas 9D. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan asinkronus, guru akan mengirimkan link pembelajaran melalui GCR sekolah kelas 9 IPS. Di sini, siswa dapat mengakses bahan ajar, LKPD, serta link evaluasi pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Pesan saya, jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Saya mau cek dulu nih jaringannya. Sebelum ke doa pembukaan, saya mau cek dulu jaringannya. Bisa mendengar suara saya dengan jelas. Lalu gambar saya putus-putus nggak anak-anak? Tidak. Nggak. Oke. Kalau kalian nih, gimana jaringannya di rumah masing-masing atau kalian cari di tempat yang ada wifi-nya? Aman? Sedengan. Aman. Oke. Semoga aman-aman terus ya sampai di akhir. Saya, Bu. Oke, Fariel ketua kelasnya ya. Silahkan Fariel dipimpin teman-temannya untuk doa pembukaan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Fariel, 2 jempol buat Fariel karena sudah berani pimpin doa, yaitu belajar juga keberanian. Silahkan kalian untuk mengisi GCR-nya ya, sambil saya cek di sini juga. Kadang mungkin terkendala sinyal, jadi GCR-nya Google Form-nya absen sudah ngisi tapi belum ke-save. Jadi saya juga sambil panggil satu-satu, nanti tolong dijawab ya. Hadir gitu. Oke, saya mulai dari Revalina. Ada Revalina? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Sehat, Reva? Alhamdulillah sehat, Bu. Mantap. Lanjut, Andika Nur Pratama. Hadir? Hadir, Bu. Sehat, Andika? Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, Muhammad Reski Azriel. Hadir, Bu. Sehat, Azriel? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sudah hadir semua. Sudah isi Google Form ya? Absensi, sudah ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mau mengajak kalian untuk melihat video yang ada di GCR, video motivasi. Penggal cerita pendek tentang rasa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya.
mager katanya. Ah, nanti aja. Besok aja deh. Terus menunda belajar dan melakukan hal yang tidak perlu. Stalking, chatting, perhatian film sampai sinting. Sadarlah. Mimpi dan keinginanmu akan hanya menjadi sebatas angan jika hanya bermalas-malasan dan suka menunda-nunda. Mau berpendapat? Saya Ya, boleh, silakan. dari video tersebut kita diajarkan untuk senantiasa belajar dan jangan menjadi orang yang malas. Karena dengan belajar kita dapat meraih kesuksesan, karena kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Dan jangan habiskan waktu untuk hal yang tidak berguna dan fokus terhadap tujuan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Azriel. Kita beri tepuk tangan untuk Azriel. Keren sekali ya. Nah, itu mengena sekali nggak di kamu? Melakukan hal-hal yang penting untuk masa depan kamu. Mengena nggak Azriel? Mengena. Ya, benar-benar dilakukan ya Azriel. Ya, Bu. Ya, terima kasih Azriel. Selanjutnya, hebat Azriel. Siapa lagi yang berani? Saya, Bu. Oke, silakan Reva. Dari video tersebut kita dapat belajar seperti kata Arthur, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Intinya adalah sesuatu yang dipaksakan tidak akan membuahkan hasil. Jika ingin impianmu menjadi nyata, hilangkan rasa malasmu. Oke, terima kasih Reva. Kita beri tepuk tangan buat Reva. Hebat sekali ya Reva. Dari diri kamu sendiri nggak ada yang bodoh, ya. Yang ada adalah yang menunda-nunda untuk kesuksesan masa depan. Oke, terima kasih Reva, mantap. Seorang pribadi yang lebih baik, ya, bisa sukses nanti di masa depan. Amin. Amin, sukses. Sekarang senyum dulu semuanya, senyum. Supaya saya mau lihat nih ya, kelihatan giginya udah gosok gigi atau belum, udah mandi atau belum. Ada loh yang BDR Meet itu hanya cuci dua mata aja, ya, nggak cuma pakai seragam, nggak mandi, cuman ganti baju sama basahin mata aja. Ada yang kayak gitu. Saya harap yang di sini semuanya udah mandi ya. Ingatkan kembali juga untuk tata tertib. Kalau nanti ada yang mau ke toilet atau ada yang mau ke belakang sebentar, silahkan kalian tulis di chat, Bu izin ke toilet. Saya harapkan sekali sinyal kalian itu bagus ya, supaya bisa on cam terus. Kalau misalkan ada kendala sinyal, silahkan japri saya atau tulis di chat, Bu maaf saya nggak bisa on cam karena sinyal saya terkendala. Minggu yang lalu atau pertemuan sebelum ini, kita belajar apa anak-anak? Tentang geografis benua-benua. Oke, terima kasih. Keadaan geografis benua-benua ya. Hari ini kita akan belajar interaksi antar ruang negara di benua, khususnya tentang kerjasama internasional. Jadi, kita sebagai makhluk hidup itu bisa nggak hidup sendirian? Bisa nggak hidup sendirian? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya. Ya, kita itu membutuhkan orang lain. Begitu juga Indonesia. Indonesia itu punya tetangga. Negara Indonesia punya tetangga, ya. Nah, itu juga akan saling membantu. Nanti kita akan lihat saya akan sajikan video. Kalian lihat di situ bagaimana sih kerjasama antar negara itu, apa saja jenisnya atau bentuknya, apa yang melatar belakangi. Sekarang sedang pandemi, ya. Itu semua dunia itu bahu-membahu mencari vaksin. Apakah Indonesia yang pertama mendapatkan vaksin anak-anak? Oke, silakan Grace. Menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Tujuannya apa, Bu, kita belajar ini? Nah, tadi juga sudah saya sampaikan sedikit ya.
dari diskusi kalian bisa menganalisis apa yang melatar belakangi terjadinya interaksi. Jadi kenapa kok kita harus kerjasama, Bu? Kenapa Indonesia kerjasama, Bu, dengan ASEAN? Kenapa, Bu, Indonesia kerjasama dengan Singapura? Oke, langkah-langkah pembelajarannya hari ini bagaimana, Bu? Oke, hari ini nanti kita akan menonton video atau cuplikan singkat tentang kerjasama internasional. Lalu nanti setelah itu kalian berdiskusi dengan kelompok. Nah, kita akan mabar ya. Ini kayak kalian sering mabar kan sama teman-teman main bareng. Nah, ini kita juga main bareng tapi ada materinya. Bisa dibuka anak-anak. Untuk sementara Grace yang tertinggi. Oke, terima kasih. Nanti yang belum di akhir ada post test. Nah, itu 3 terbesar nanti saya akan kasih reward. Oke. Selanjutnya, kalian di GCR sudah lihat ada modul yang saya kirimkan? Sudah ya? Sudah baca-baca sedikit-sedikit? Sudah. Oke, terima kasih. Kita akan menonton, saya akan mengajak kalian nonton video. Nah, nanti tolong kalian amati, lalu analisis ya kejadian apa yang terjadi. Teman-teman, kan kalau kenal tetangga, kita bisa minta bantuan kalau sakit atau bahkan pinjam charger HP. Kita juga bisa ngomong kalau ada yang bikin pusing kepala, seperti ada yang mainin musik keras-keras. Nah, di episode pertama, kita pernah bahas bahwa Indonesia ada dalam kompleks perumahan dunia. Tetangga Indonesia adalah negara-negara lain. Sama seperti kehidupan bertetangga, masing-masing pihak mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Dan salah satu jalan untuk menjembatani keperluan ini adalah dibahas antara dua pihak yang berkepentingan. Ini yang jadi prinsip hubungan bilateral. Kata bilateral diambil dari bahasa Latin bi artinya dua, dan lateralis yang berarti milik sesuatu. Halo sahabat Kemlu, masih ingat kan kalian kalau Indonesia itu seperti rumah yang berada di suatu komplek perumahan? Nah, setelah membahas hubungan tetangga dan tetangga, kali ini kita akan bahas mengenai peran Indonesia yang lebih luas, seperti di kompleks perumahan RT/RW kita, yaitu melalui kerjasama regional dan multilateral. Terus apa sih bedanya kerjasama regional dan multilateral itu? Kerjasama regional merupakan kerjasama negara-negara yang berdekatan di suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini penting karena umumnya negara yang berdekatan memiliki kesamaan karakteristik, tujuan dan masalah yang dihadapi yang belum tentu dihadapi oleh kawasan lain. Sekarang saya tanya nih, apa dari video tadi apa yang bisa kalian analisis? Saya Bu. Oke, Grace, silakan Grace. Kalau bilateral kerjasama itu cuman kerjasama antar dua negara. Kalau seperti Amerika Serikat dengan Arab Saudi. Kalau yang regional itu seperti kerjasama di satu kawasan kayak satu benua kayak ASEAN. Udah sih Bu, itu aja. Oke, terima kasih Grace sudah berani ya. Betul ya yang disampaikan Grace, kalau bilateral itu hanya dua negara. Kalau regional itu satu kawasan ya atau satu daerah. Ya, misalkan ASEAN sama-sama Asia Tenggara. Oke, boleh. Silakan Grace. Yang melatar belakangi adanya kerjasama bilateral itu kayak perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan kepemilikan sumber daya manusia, adanya perbedaan penguasaan teknologi dan lain-lain. Oke, betul sekali Grace. Terima kasih Grace ya. Jadi beda ya sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, teknologinya. Misalkan nih Indonesia dengan Singapura. Nah, di Singapura itu sumber daya alamnya berbeda dengan Indonesia. Tapi teknologinya pun juga berbeda, sumber daya manusianya pun berbeda Indonesia dengan Singapura. Nah, bisa terjadi kerjasama bilateral, saling membantu. Saya akan bacakan kelompoknya. Untuk kelompok 1 atau tim A
itu ada Reva, Variel, Rara, dan Niki. Siapa ketua kelompoknya? Variel. Oke, Variel. Kelompok 2, Dania, Grace, Naila, Andika. Silahkan kalian berdiskusi. Di GCR-nya sudah ada LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nah, yang kalian buka, silahkan kalian buka sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 berarti mana ada yang lupa, lalu buka yang kelompok A. Di situ ada Google Slides-nya seperti PowerPoint. Kalian bisa ngetik di situ. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok A, beranggotakan Reva, Variel, Rara, Niki. Saya akan mempresentasikan tentang interaksi antar ruang. 1. Setelah menonton video tadi, menurut kalian apa yang melatar belakangi interaksi antar ruang negara di benua-benua? Adanya hubungan diplomatik, kemajuan bidang transportasi antar negara, pengetahuan iptek, kelebihan dan kekurangan hasil produksi, memenuhi kebutuhan nasional, adanya kesamaan dalam beberapa aspek, letak geografi, ideologi, agama, sumber daya alam, perbedaan penguasaan teknologi. Yang kedua, analisis manfaat yang didapat jika aktif berinteraksi dengan negara lain. Meningkatkan pendapat negara, menjaga kestabilan harga dalam negeri, memperluas ketersediaan lapangan kerja, mempercepat pembangunan nasional alih teknologi. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 atau kelompok A. Ada yang mau menambahkan dari kelompok A? Cukup? Oke, terima kasih kelompok A. Selanjutnya kelompok B. Silakan Reva bisa stop sharing, ganti kelompok B. Silakan kelompok B. Jangan lupa Selamat pagi, kami dari kelompok B dengan anggota Andika Nur Pratama, Dania Pinkan, Naila Jasmine Abdillah, Vincentia Grace Abdillah Delwes akan membacakan hasil kerja kami. Dampak positif dan negatif dari interaksi antar ruang negara-negara di seluruh benua. Dampak positif yang pertama adalah memperluas lapangan kerja. Yang kedua, negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Yang ketiga, masuknya modal asing ke dalam negeri. Dan yang terakhir, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya adalah 1. Ketergantungan pada negara lain atau negara maju. 2. Susunan kenegaraan dapat meniru negara lainnya. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana peran atau keterlibatan Indonesia dalam interaksi antar ruang negara di benua. 1. Dengan terhubung di PBB dan ASEAN. 2. Ikut serta dalam rangka mempersatukan bangsa serta mengenalkan budaya Indonesia kepada negara luar. Yang ketiga, jadinya peranan Indonesia sebagai jembatan penghubung kerjasama. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun yang menyinggung Anda semua secara sengaja maupun tak disengaja. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 atau kelompok B. Ada yang mau nambahkan? Teman kelompok yang lain? Oke, kalau nggak ada lanjut kelompok C ya. Selamat pagi, kami dari kelompok C yang beranggotakan Damar Windu Kuntoro, Danti Puspitasari, Maulida Finjati, Muhammad Rizky Ramadan ingin mempresentasikan hasil kami sama internasional, kerjasama bilateral. Kata bilateral diambil dari bahasa Latin, bi artinya dua, dan lateralis yang berarti milik sesuatu. Bilateral berarti milik dua belah pihak. Dalam konteks hubungan internasional, bilateral berarti interaksi dua negara dari politik, ekonomi, sosial, budaya, serta semua hal yang menjadi perhatian dan isu bersama. Jelaskan bagaimana bisa terjadi kerjasama bilateral.
Kerjasama bilateral dapat terjadi melalui pembukaan diplomatik, yaitu kedua negara mengakui keberadaan negara lain. Hal ini ditandai dengan penandatanganan komunikasi bersama, diikuti dengan penugasan duta besar masing-masing. Kemudian baru pelaksanaan kerjasama atau mencari solusi dari suatu masalah. Dalam pertemuan bilateral, apa saja yang dibahas? Dalam pertemuan bilateral, negara dapat membahas isu-isu penguatan kerjasama atau yang menjadi perhatian bersama. Perwakilan negara di luar negeri menjadi garis depan dalam hubungan bilateral yang merupakan pihak pertama untuk berkomunikasi isu dan mengeksplorasi potensi kerjasama. Perwakilan akan menyampaikan ke Kementerian Luar Negeri untuk pengambilan keputusan. Puncak hubungan bilateral adalah kunjungan kepala negara. Hal ini karena dalam pertemuan kepala negara banyak kesepakatan strategis yang dibahas maupun disetujui. Sebutkan contoh kerjasama bilateral yang diikuti Indonesia. 31 perwakilan di luar negeri. Contoh kerjasama bilateral yang diikuti Indonesia. 1. Kerjasama dengan negara Mesir yang merupakan hubungan bilateral pertama karena sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. 2. Kerjasama dengan Kepulauan Cook dan W pada 12 Juli 2019 merupakan hubungan diplomatik yang saat ini terakhir dibuka. Sekian dari kelompok C, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kelompok C. Oke, terima kasih. Ini peta konsep yang akan kita pelajarin, ya. Oke, latar belakang terjadinya interaksi antar negara benua-benua di dunia. Tadi juga sudah muncul di video dan sudah ada di kelompok 1 ya tadi yang menyampaikan. Yang pertama itu adanya kesamaan. Kesamaan apa? Tata geografis, agama, pandangan ideologi. Ya, ada organisasi yang sama-sama pemeluk mayoritas di negara itu beragama Islam. Ada namanya OKI. Ya, itu adalah khusus untuk agama yang Muslim. Selanjutnya ada perbedaan sumber daya alam karena tidak punya saling membantu. Nah, ini contohnya ada Brunei akan menjual minyak ke luar negeri dan membeli barang-barang elektronik dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi Brunei ini dia punya yang banyak di negaranya itu adalah minyak. Jadi dia mengekspor minyak, tapi dia nggak bisa menghasilkan barang-barang elektronik. Jadi dia mengimpor. Lalu perbedaan sumber daya manusia. Nah, ini Indonesia ya, sumber daya manusianya itu banyak sekali. Makanya banyak TKI atau tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Nah, ini karena kita sangat banyak melimpah. Dan sedangkan negara lain itu ada negara yang terbatas SDM-nya. Lalu yang keempat, perbedaan teknologi. Ya, karena beda-beda, jadi ada yang fokus pada teknologi. Misalkan Jepang, ya dia menghasilkan motor, mobil, nah itu dia fokus ke situ. Selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan nasional. Ya, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya, dia mengimpor karena supaya di negerinya itu terpenuhi. Hubungan diplomatik, pertanda tersebut menjalin perdagangan dengan negara lain. Jadi kalau ada hubungan diplomatik, tadi di film tadi juga ada ya hubungan diplomatik. Nah itu sebelum melakukan kerjasama itu ada hubungan diplomatik dulu. Lalu kemajuan bidang transportasi. Semakin maju transportasinya, semakin banyak ekspor. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama, masyarakat suatu negara dapat menikmati barang yang tidak mampu diproduksi sendiri. Ya, lalu menambahkan pendapatan atau namanya adalah devisa negara. Mendorong terjadinya alih teknologi. Mendorong suatu negara melakukan inovasi. Dia harus berinovasi terus agar dia bisa masuk dalam persaingan atau perdagangan bebas, lalu dia bisa saling ekspor. Lalu merawat persahabatan. Nah tadi seperti di film tadi juga ya,
udah kenal dulu. Nggak mungkin kalau nggak kenal menjadi teman, jadi sahabat itu bekerja sama. Mempercepat pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara, karena ada devisa, jadi pertumbuhan negaranya semakin meningkat. Lalu yang terakhir, munculnya para ahli yang menemukan teknologi baru. Jadi muncul para ahli-ahli baru. Selanjutnya, kita akan belajar bentuk-bentuknya nih. Apa aja? Tadi kita sudah bahas ada 3 ya yang tadi muncul, ada regional, ada bilateral, internasional, apa multilateral. Yang pertama kita bahas dulu adalah bilateral. Bilateral tadi berapa negara, Nak? 2 negara. Ya, 2. Ya, yang terjalin antara 2 negara. Tujuannya apa? Membina hubungan yang terjalin sebelumnya dan menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk perdagangan. Nah, sekian untuk materi hari ini. Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. 134 kodenya. Pakai nama asli ya. Oke, sudah ada yang masuk nih. Bu. Reva. Waktunya berapa, oke. Bu? 696134. kedua ada ganti Fadia ya, Fadia nih 80, dan ada yang 70, ada beberapa, ada Dania, ada Faisa. Nah, saya akan catat ya yang menjawab Faisa. Bentuk-bentuk kerjasama internasional. Ayo, dua lagi. Saya Bu. Ya, sebutkan nama. Chris. Dade. Chris, silakan Chris. Belajar tentang hal-hal yang melatar belakang kerjasama diplomatik atau regional, multilateral. Ya, latar belakang kerjasama ya. Ya. Interaksi antar ruang atau kerjasama. Yuk, satu lagi. Saya, Bu. Oke, silakan. Siapa? Reva. Oke, Reva, silakan Reva. Mengetahui manfaat yang didapat jika aktif berinteraksi dengan negara lain. Ya, manfaatnya ya, manfaat dari kerjasama aktif dengan negara lain. Oke, tadi kita juga belajar dampaknya ya, satu lagi. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian. Kenapa kok ada vaksin? Siapa yang Nah, itu bisa juga belajar dari kerjasama ini. Ya, apalagi saat ini pandemi seperti ini. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Nggak ada Bu. Ada. Bagaimana belajar hari Nggak ada, ini? Bu.
Menyenangkan. Menyenangkan. Apalagi? Menarik. Seru. Menarik. Apalagi yang keras? Asik, Bu. Asik, seru. Oke. Nanti kalian boleh isi refleksi ada di GCR. Kalian isi bagaimana yang kalian alamin. Semoga belajar yang menyenangkan bisa lebih menyerap ke kalian dan bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang akan datang, kita akan belajar tentang materi globalisasi, ya. Lalu untuk tugasnya secara individu, hari ini sudah berkelompok. Besok tugasnya adalah secara individu, boleh kalian mulai kerjakan, yaitu membuat peta konsep atau mind map. Nanti akan kalian presentasikan sendiri-sendiri di Google Meet. Nah, tadi hebat, bagus, sudah belajar cara presenting atau share screen. Ya, jadi belajar ini tidak hanya belajar tentang IPS, tapi juga belajar tentang IT. Ya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Kita akan tutup dengan doa penutup yang dipimpin oleh siapa tadi? Yang mau doa penutup? Saya, Bu. Damar ya? Ilyas atau Damar? Damar, Bu. Damar. Oke, silakan Damar. Mari teman-teman kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat-sehat ya. Pesan saya, jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tetap jaga prokes atau protokol kesehatan, menjaga jarak. Lalu kalian juga selalu pakai masker. Lalu kurangi dulu kerumunan, berkerumun ya, kalau bisa dari rumah saja. Oke.